Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ulun menyambat hai, pian menyambat hello. Bila ulun menyambat hello, pian menyambat hai. Hai. Hello. Hai hai. Hello, hello. Hello hello. Hai, hai. Hello. Hai. Terima kasih. Baik, kali ini saya pada saat dan pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman saya setelah saya mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif. Saya Ismariani dari SD Negeri Tanjung 1, calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023 dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, pada presentasi saya kali ini saya menampilkan dua buah gambar. Yang pertama yaitu gambar fasilitator saya. Fasilitator saya itu bernama Bapak Budi Putranto. Beliau berasal dari Malang, Provinsi Jawa Timur. Nah, selanjutnya pengajar praktek saya atau PP saya adalah Bapak Suratman. Beliau adalah guru SMK 2 Amuntai. Nah, sebelum kita lanjut kepada menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman saya tentang modul 1.4 atau budaya positif, kita ice breaking dulu. Sebentar saya carikan ice breakingnya.
Baik. Next. Nah, pada modul 1.4 ini banyak konsep inti yang harus dipelajari, di mana konsep inti ini terdiri atas 8 macam konsep. Konsep yang pertama yaitu perubahan paradigma. Konsep yang kedua yaitu disiplin positif. Konsep yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan. Konsep yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, dan konsep yang kelima adalah motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga distribusi. Nah, jadi dalam penyebaran pemahaman ini dan penerapan pengalaman ini tentu saya akan berbagi kepada Bapak Ibu guru sekalian. Jadi kali ini saya akan mengucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih karena telah sudi kiranya berhadir pada kegiatan saya pada hari ini. Oke. Sekarang penjelasan tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru pada saat ini adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dulu kita belajar dengan kurikulum 13. Sekarang kita belajar dengan kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka semuanya diusahakan sesuai dengan profil pelajar Pancasila karena itu adalah paradigma baru. Adapun profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, terus mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Jadi seperti itu Bapak Ibu guru. Ada berapa dimensi itu? Ada 6 dimensi. Ya. Beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Yang terakhir ya. Saya ulang lagi. Pada profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, sekarang kita ikuti murid-murid saya menyanyikan lagu. Sekarang kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Sekali lagi ya. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, itu lagi. Itu tadi ya murid-murid
Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya, berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, tetap berpikiran terbuka dan berinteraksi dengan budaya lain sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Selanjutnya, yang ketiga adalah gotong royong, yaitu pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Nah, yang keempat apa? Mandiri. Yang keempat, mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Selanjutnya apa lagi Bapak Ibu? Iya, bernalar kritis. Bernalar kritis di mana pada bagian kelima ini pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Selanjutnya yang terakhir apa Bapak Ibu? Kreatif. Iya, kreatif. Jadi yang keenam adalah kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat dan berdampak baik. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan kepada bagian berikutnya, masih tentang profil pelajar Pancasila. Pada profil pelajar Pancasila ada beberapa elemen. Elemen yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Elemen selanjutnya berkebinekaan global. Elemen pada berkebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan dan berkeadilan sosial. Selanjutnya bergotong royong. Bagian dari bergotong royong yaitu kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Elemen berikutnya yaitu mandiri. Mandiri bagiannya adalah yang pertama pemahaman diri dan situasi, yang kedua adalah regulasi diri. Kemudian elemen bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Kemudian kreatif. Pada elemen kreatif yakni menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Jadi itulah elemen yang profil pelajar Pancasila. Adapun yang selanjutnya adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini berbicara mengenai ilusi. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada ilusi guru mengontrol murid, jadi guru ini memeriksa keadaan murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ada lagi ilusi bahwa kritik
rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan titik kontrol. Stimulus respon realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu adalah stimulus respon. Sedangkan teori kontrolnya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus responnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian stimulus respon yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon berikutnya saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian itu adalah stimulus respon. Selanjutnya, teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus responnya yaitu model berpikir menang atau kalah, dan teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Apa sudah paham Bapak Ibu tentang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan titik kontrol? Ya, baik, terima kasih atas pemahamannya. Baik Bapak Ibu Guru, kemudian kita membahas tentang disiplin positif. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, dan hukuman. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi seperti itu Bapak Ibu mengenai disiplin positif. Bagaimana? Sudah paham? Oke, kalau paham kita lanjut kepada bagian berikutnya. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Ada yang tahu Bapak Ibu? Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Adapun contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila, yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreativitas, dan bernalar fikih.
justice. Nilai kebajikan selanjutnya yaitu masih tentang nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang kedua yaitu Ivor Primary Year Program atau PIP, yaitu toleransi, seperti rasa tenggang rasa, saling menghormati, nah di situ. Kemudian rasa hormat. Selain itu juga ada integritas. Terus mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi seperti itu Ivor Primary Year Program, yang merupakan nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa. Jadi itu nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, next. Nilai-nilai kebajikan yang ketiga yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yang ketiga adalah keterampilan hidup atau life skill. Jadi kita semua butuh keterampilan, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi seperti itu keterampilan hidup atau life skill. Adapun kita sebagai manusia tentu memiliki banyak kebutuhan dasar. Jadi ada kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Nah, kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan dasar manusia itu merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Misalnya kita mau ini, kita mau jadi ini, kita harus sekolah. Kita mau makan, untuk memperoleh makanan kita harus bekerja. Jadi seperti itu. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu tentu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi apapun itu tentu memiliki tujuan. Tujuannya apa? Ya itu tergantung niat hati kita dalam memenuhi kebutuhan hidup kita yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Next. Nah, di sini semua perilaku kita itu memiliki tujuan. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup kita sebagai manusia. Nah, yang pertama kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia bertahan hidup meliputi keselamatan. Nah, kita manusia perlu keselamatan. Dan kemudian kita perlu apa lagi? Keamanan. Kita perlu hidup aman. Selanjutnya kesehatan. Kita perlu sehat dan tidak ada satupun di antara kita yang mau sakit. Jadi sehat itu mahal, sakit pun juga mahal. Obat mahal ya Bu, Pak. Nah, sakit juga mahal. Nah, sehat juga mahal. Sangat mahal lah untuk kesehatan kita, karena itu kita jaga kesehatan. Semoga kita sehat selalu. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia dalam posisi bertahan hidup adalah ingin memiliki keturunan. Setiap orang yang sudah menikah tentu ingin memiliki keturunan. Nah, baik itu dia ingin memiliki anak laki-laki ataupun
atau diterima. Nah, di situ ada keintiman, ada keanggotaan, ada keterhubungan dan hubungan. Selanjutnya ada lagi yaitu penguasaan atau power yang disebut dengan kekuatan. Nah, dalam penguasaan itu meliputi kontrol, kemudian prestasi, selanjutnya juga kompetisi, dan selanjutnya juga pengaruh. Nah, kemudian pada poin berikutnya yaitu kesenangan. Dalam kesenangan itu meliputi hiburan. Nah, jadi kita manusia itu perlu hiburan, perlu main game untuk anak-anak, tapi harus dibatasi. Perlu menonton televisi, perlu ke mall atau ke plaza, ke pasar. Yang namanya manusia memang perlu hiburan untuk menghilangkan stres dan lain sebagainya. Kemudian kegembiraan, kita perlu gembira. Enggak, artinya kita perlu tertawa. Nah, siapa yang ingin sedih? Tidak ada. Semua ingin bahagia. Nah, kemudian poin terakhir pada kebutuhan dasar manusia yang meliputi kesenangan adalah belajar. Jadi kita perlu belajar. Belajar itu dari kecil sampai sudah dewasa. Dan ingat juga ya, dengan keinginan kita dalam mencapai cita-cita perlu terus-menerus belajar. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia meliputi kebebasan. Itu juga ada beberapa bagian. Yang pertama adalah kemerdekaan. Nah, jadi dalam hal kemerdekaan kita tidak ingin dijajah seperti zaman-zaman dahulu. Nah, zaman-zaman dahulu itu kita dijajah oleh siapa saja? Oleh siapa saja? Iya, oleh Belanda. Oleh siapa lagi? Oleh Jepang. Dan iya, banyak yang menjajah kita waktu zaman dulu. Untuk alhamdulillah sekarang kita sudah merdeka dan sudah bebas dari penjajahan Belanda, Jepang, sekutu ya. Nah, selanjutnya mobilitas. Jadi bebas kita menentukan jalannya kita tuh kemana. Kemudian pilihan kita mau apa, mau jadi apa, ingin apa. Itu adalah kebutuhan dasar manusia yang meliputi kebebasan. Kemudian kreativitas. Jadi kita perlu kreativitas. Apapun yang ingin kita lakukan dalam hal kreatif. Baik, itu tadi ya semua perilaku manusia dalam memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi itu tadi, bertahan hidup, cinta kasih, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Yang merupakan semua itu adalah bagian dari kebutuhan dasar manusia. Baik. Nah, motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia perlu motivasi, baik itu motivasi ekstrinsik dari luar dan motivasi intrinsik yaitu dari dalam diri manusia dan dari luar diri manusia. Yang pertama, saya akan jelaskan tentang motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi seperti itu motivasi perilaku manusia, baik motivasi ekstrinsik dan juga motivasi intrinsik. Ekstrinsik
penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak melibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensinya terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman jika guru selalu memonitor murid. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Posisi kontrol guru yaitu sebagai pengukur, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru pada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang pertama, hormat pada bendera selama 1 jam, itu sebagai pengukur. Kemudian, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak, itu adalah membuat rasa bersalah. Selanjutnya, pada posisi kontrol teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah itu tadi sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri ya atribut sekolahnya, motivasi sekolah, dan tolong jangan diulangi lagi ya. Selanjutnya, posisi kontrol guru sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu tadi posisi guru, di mana posisi kontrolnya sebagai manajer. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali denganmu. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak pernah mengerjakan tugas. Kemudian kita membahas tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan sekolah? Kan dulu itu ada tata tertib ya, ada peraturan sekolah. Kok sekarang menjadi keyakinan kelas? Mengapa? Pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, bersifat pernyataan universal, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibentuk dengan hal-hal berikut tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, kita kepada bagian segitiga restitusi. Pada modul 1.4 saya mempelajari tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada segitiga restitusi yaitu guru harus menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip perilaku berupa memenuhi kebutuhan tertentu, yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Murid akan
lebih buruk dari ini ya. Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Itu masih validasi tindakan yang salah. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu masih pada validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Contoh kasus penerapan segitiga restitusi. Ayla tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Adapun skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Nah, yang ini adalah menstabilkan identitas. Bentar. Nah, ini contoh videonya. Dimana ibu itu menanya kepada Kayla. Assalamualaikum, Kayla. Kayla, tadi ibu dengar dari ketua. Assalamualaikum, Kayla. Kayla, tadi ibu dengar dari ketua kelas. Katanya kamu habis bertengkar ya dengan Wahyu. Ya Bu, habis kesal sih. Kenapa kesal, Kayla? Wahyu selalu mencontek hasil pekerjaan saya, bukan hanya PR, juga selalu dicontek oleh Wahyu. Oh gitu. Jadi memang sudah wajar jika kamu jadi kesal dan marah. Jika ibu ada di posisi kamu, juga ibu akan berbuat hal yang sama. Ya Bu, Lalu apa yang kamu lakukan dengan Wahyu? saya emosi Bu, saya cemooh Wahyu, saya bentak-bentak, soalnya saya terlalu kesal sih, dan tanpa saya sadari saya menjatuhkan fungsi Wahyu Bu. Pasti kamu berbuat begitu. Pasti ada alasannya ya? Begini Bu, saya udah capek-capek menjawab soal dan mengerjakan tugas, tapi Wahyu terus mencontek dan tidak mau berusaha sendiri. Oke, jadi wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Wahyu. Ibu sangat menghargai tindakanmu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya memukul Wahyudi. Sekarang coba kamu pikirkan. Tindakan kamu yang telah menjatuhkan meja Wahyu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? saling menghormati teman. Menurut kamu saling menghormati
segitiga restitusi. Jadi kita tidak menghukum murid begitu saja. Apabila murid itu berbuat kesalahan dalam bentuk apapun, kita panggil dulu dia. Kita stabilkan identitasnya, kemudian kita validasi tindakannya yang salah tadi, baru kita tanyakan tentang keyakinan. Nah, sehingga dia menyesal untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya. Jadi seperti itu. Jadi tidak harus selalu menghukum kepada murid. Jadi itu tadi, yang pertama kan menstabilkan identitas. Kaila, tadi ibu dengar dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya dengan Wahyu. Kemudian Kaila menyahut, iya bu, habis kesal sih. Lalu ibu guru bertanya, kenapa kesal dengan Wahyu? Wahyu selalu mencontek hasil pekerjaan saya, bukan hanya PR, tugas pun selalu dicontek oleh Wahyu. Oh begitu. Jadi memang sudah wajar jika kamu jadi kesal dan marah. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga akan berbuat hal yang sama. Iya bu. Bagaimana Bapak Ibu guru mengerti tentang menstabilkan identitas? Oke, kita lanjut kepada segitiga restitusi berikutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Lalu apa yang kamu lakukan pada Wahyu? Saya marah-marah bu, saya cemooh Wahyu, saya maki-maki. Soalnya saya terlalu kesal sih. Tapi tanpa saya sadari, saya menjatuhkan kursi Wahyu bu. Pasti kamu berbuat begitu, pasti ada alasannya ya? Iyalah bu, saya sudah susah payah menjawab soal dan mengerjakan tugas, tapi Wahyu hanya mencontek dan tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Wahyu. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Wahyu. Ibu sangat menghargai tindakanmu. Yang tidak lebih buruk berbuat daripada itu, misalnya memukul. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Sekarang coba kamu pikirkan, tindakan kamu yang telah menjatuhkan meja Wahyu, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati sesama teman bu. Menurut kamu, saling menghormati sesama teman penting atau tidak bagi kamu? Penting bu. Baik, kalau menurutmu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar bu. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan terus bersabar. Apabila ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya bu. Iya, tepat sekali tindakanmu Kaila. Tetap semangat ya. Sekarang silahkan kembali ke kelas. Terima kasih bu. Iya, sama-sama. Ini adalah contoh segitiga restitusi, baik itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu Guru, sebelum saya menutup, saya ingin bertanya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang kurang dimengerti dari presentasi saya yang dari awal itu mengenai segitiga restitusi, mengenai sistem positif, paradigma, stimulus? Ada yang kurang memahami?
Nah, jadi itu tadi pemahaman saya dan penerapan pengalaman saya tentang modul 1.4 mengenai budaya positif. Jadi jika ada salah dan khilaf tolong dimaafkan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak ibu yang ibu sayangi, kenapa anak-anak ibu kumpulkan di tempat ini, di kelas kita ini? Setelah kegiatan kalian tadi belajar di luar karena kegiatan olahraga ya. Nah, kemudian masuk kembali ke dalam kelas. Nah, ibu ingin agar kalian membuat suatu keyakinan kelas yang mirip dengan tata tertib, yang mirip dengan peraturan kelas. Nah, tapi kita buat dalam bentuk keyakinan kelas, karena dalam hal penerapan budaya positif kita harus bisa membuat keyakinan kelas. Yang dulu itu disebut dengan peraturan, disebut dengan tata tertib, dan harus dilaksanakan. Tata tertib, peraturan itu harus dilaksanakan. Jadi keyakinan kelas juga harus kalian laksanakan. Apabila kalian melanggar nanti akan ada konsekuensinya. Nah, misalnya kalian membuang sampah sembarangan, satu saja. Nah, yang dibuang itu sampahnya. Nah, lalu setelah membuang sampah satu, apa konsekuensinya? Disuruh mencari sampah berapa? 10. Satu sampah 10 sampah, itu konsekuensinya. Jadi seperti itu keyakinan kelas. Setuju? Setuju. Baik. Nah, itu juga memberi pelajaran dan sikap yang mendidik bagi anak-anak ibu sekalian. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak ibu. Mengerti tentang keyakinan kelas? Baik, anak-anak ibu. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa ya? Kenapa harus keyakinan kelas? Ya, karena tiap kelas itu harus ada aturan. Bila kita masuk kelas harus pakai Assalamualaikum. Mulai belajar kita harus berdoa. Kemudian pulang sekolah kita harus berdoa, ya kan? Nah, itulah aturannya. Buang sampah harus pada tempatnya. Nah, itu kita jadikan sebagai keyakinan ke kelas. Nah, tapi tergantung dari diri anak-anak ibu sekalian mau seperti apa keyakinan kelas kita ini. Nah, tentunya semua punya pemikiran-pemikiran tersendiri. Saya mau di kelas ini peraturannya seperti ini, Bu. Oh, silakan tulis. Nah, jadi seperti ini. Setuju kalau hari ini kita membuat keyakinan kelas bagaimana? Setuju. Setuju? Setuju. Oke, kita buat keyakinan kelas kita. Ada alat-alatnya loh anak-anak. Oh iya, di papan tulis ini Ibu tempelkan sudah kertas karton, ada juga kertas warna, Ibu tempelkan. Nanti kalian tulis pada karton ini yang Ibu gunting-gunting, nanti ditulis di kertas karton yang sudah Ibu gunting keyakinan kelas yang ingin kalian tulis. Nah, setelah selesai kalian tempel di sini. Terserah mau tempel di sini, asal jangan berdempetan dengan teman. Agak renggang-renggang sedikit lah. Misalnya di sini kayak nempel keyakinan kelas. Kalau di sini di tengah Dina. Jangan berempetan. Nanti tidak kelihatan miliknya Kayla. Lalu di sini Yudi, namanya kan. Di sini siapa lagi yang mau? Sini. Kalau di sini jangan sampai habis. Berapa orang ini? Nah, selesai tempelkan di sini. Paham? Nah, di sini Ibu membawa apa ini ya? Ini cuma hiasan ya. Kita hias-hias saja tempelannya supaya cantik dan bagus. Nah, ini ada spidol. Nah, terserah mau pakai pensil atau spidol, cuma paling sip tulisannya pakai apa? Spidol. Iya, pakai spidol. Baik. Ini spidol. Kemudian ini ada guntingnya, ini ada lem bolak-balik untuk menempel. Baik. Jadi yang namanya keyakinan kelas itu memang harus ada ya di sekolah dan di kelas juga harus ada.
kalimat positif. Kalimatnya apa? Saling menghormati teman. Seperti itu, paham? Iya, jadi kalimat negatif yang ada kata jamak tidak ditulis di kertas ini dengan tulisan kalimat positif yang sudah Ibu contohkan tadi. Paham? Paham. Oke, bagaimana? Yudi dan Putri sudah selesai menulis? Sudah selesai? Ya. Nanti temannya mau pinjam spidolnya. Ibu pinjam spidolnya saja ya. Sekali lagi ditanya, apa sudah selesai semua? Sudah. Oke, sekarang ditanya ya untuk Yudi. Apa itu kegiatan kelas kamu? Apa itu? Apa? Oh, jaga kebersihan. Ya, silahkan tempel ke depan. Ya, bawa saja cukup. Oke, terima kasih. Putri, apa kegiatan kelasnya? Mandiri. Iya, silahkan tempel ke depan. Yang tinggi ya, karena Putri tinggi jadi yang tinggi aja. Iya, tempel. Terima kasih. Selanjutnya Radina. Aku mau tahu dulu apa keyakinan kelas Radina. Jujur. Iya, kalau sudah silahkan tempelkan ke diri. Kita tempelkan. Bagaimana, cantik tidak keyakinan kelas kita? Cantik. Iya, secantik kalian dan seganteng kalian. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, sekarang jadi. Nah, ada perhiasan ya. Bagaimana anak cantik? Oke. Satu lagi ya biasanya. Bagaimana anak-anak? Hasil pekerjaan kalian? Cantik ya? Oke. Kalau gitu kita baca ya sama-sama. Hasil keyakinan kelas. Mandiri. Siapa yang menulis mandiri? Oh, Putri. Terus jujur. Oh, Radina. Terus peduli. Oh iya, setia tanggung jawab. Fahri, bagus. Jaga keamanan. Oh ya, nah, ramah. Faisal, jaga kebersihan. Oh iya, Yudi, saling menghormati. Oh iya, oke. Terima kasih banyak anak-anak ibu. Apakah kalian sepakat dengan keyakinan kelas yang kalian buat? Berarti kalian harus mandiri. Setuju? Harus jujur, setuju? Harus peduli, setuju? Harus tanggung jawab? Harus jaga keamanan? Harus ramah? Harus jaga kebersihan? Dan harus saling menghormati. Bagaimana, setuju? Iya, tepuk tangan untuk kalian semua. Saya Ahmad Wahyudi. Saya senang dengan keyakinan kelas. Saya akan menjaga keamanan sekolah. Assalamualaikum, nama saya Najwa Mikaela. Saya senang dengan keyakinan kelas. Saya akan menjaga keamanan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Faisal. Saya senang dengan keyakinan kelas. Saya akan menjaga kebersihan.